Teman-teman, setelah kita membedah berbagai rasio, mari kita coba terapkan ilmu tersebut pada sebuah kasus nyata. Bayangkan kita sedang menganalisis sebuah perusahaan yang memiliki total aset sebesar 100 juta rupiah. Perusahaan ini tercatat memiliki utang lancar senilai 20 juta rupiah dan berhasil membukukan laba bersih sebesar 15 juta rupiah. Tugas kita sekarang adalah menjawab 3 tantangan besar. Pertama, berapakah current ratio perusahaan ini untuk melihat kemampuan bayarnya? Kedua, berapakah nilai return on assets atau ROA-nya untuk mengukur efisiensi penggunaan aset tersebut? Dan yang paling penting, tantangan ketiga, berdasarkan angka-angka tadi, apakah menurut kalian perusahaan ini tergolong sehat? Silakan teman-teman coba hitung sejenak di meja masing-masing. Ingatlah, dalam akuntansi, angka hanyalah permulaan. Kemampuan kita untuk memberikan interpretasi atas angka itulah yang memberikan nilai lebih pada profesi ini. Selamat mencoba. Teman-teman, ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar kemahiran menghitung angka, yaitu etika dan tata kelola akuntansi. Kita harus menyadari bahwa akuntansi bukan hanya soal rumus, tetapi soal kepercayaan. Mari kita belajar dari sejarah nyata. Pada tahun 2018, kita dihebohkan oleh kasus Garuda Indonesia. Saat itu, perusahaan melaporkan keuntungan yang besar, padahal realitanya mereka masih mengalami kerugian. Akibat manipulasi data tersebut, laporan mereka ditolak mentah-mentah oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa akuntansi wajib menjunjung tinggi prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa fondasi etika yang kuat, ilmu akuntansi hanya akan menjadi alat manipulasi yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan dunia bisnis. Jadi, jadilah praktisi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas. Bayangkan tumpukan kwitansi kertas dan buku besar yang tebal. Dulu, itulah wajah akuntansi UMKM kita. Manual, melelahkan, dan sangat rawan salah hitung. Tapi hari ini, era itu sudah mulai ditinggalkan. Teknologi membawa kita ke babak baru, yaitu digitalisasi akuntansi. Kini, para pelaku usaha di Indonesia mulai beralih ke aplikasi berbasis cloud seperti Journal.id, Accurate, hingga Mekari. Menariknya, aplikasi ini bukan sekadar alat catat-mencatat digital. Mereka mampu melakukan rekonsiliasi bank hingga pelaporan pajak secara otomatis dalam hitungan detik. Artinya apa? Akuntansi bukan lagi soal memindahkan angka ke buku secara membosankan, melainkan bagian vital dari transformasi bisnis digital yang serba cepat. Sebagai mahasiswa, tantangan kita jelas. Kita tidak boleh hanya sekadar paham teori pencatatan, tapi harus mampu menguasai teknologi untuk membawa bisnis Indonesia ke level berikutnya. Setelah kita bicara soal teknologinya, sekarang mari kita lihat aturan mainnya. Di Indonesia, tidak semua bisnis menggunakan standar yang sama karena skalanya pun berbeda-beda. Pertama, ada PSAK, penuh. Ini adalah standar kasta tertinggi yang sudah selaras dengan aturan internasional atau IFRS. Standar ini wajib digunakan oleh perusahaan publik besar, contohnya seperti PT Astra. Lalu, bagaimana dengan bisnis yang skalanya tidak sebesar itu? Untuk perusahaan kecil dan menengah, kita punya SAK etap yang aturannya jauh lebih sederhana dibandingkan PSAK penuh. Sedangkan untuk teman-teman yang baru memulai usaha mikro, tersedia SAK EMKM. Ini adalah standar yang paling simpel, yang tujuannya agar akuntansi menjadi lebih inklusif dan mudah diterapkan oleh siapa saja sesuai skala usahanya. Jadi, poin pentingnya adalah akuntansi saat ini sangat adaptif. Tidak perlu takut sulit, karena standarnya sudah disesuaikan agar semua jenis usaha bisa tumbuh dengan laporan keuangan yang kredibel. Setelah memahami teknologinya, kita harus tahu aturan mainnya. Di Indonesia, akuntansi sangat adaptif terhadap skala bisnis melalui SAK atau PSAK. Perusahaan besar seperti PT Astra wajib menggunakan PSAK penuh yang sudah selaras dengan standar internasional.
Namun, untuk bisnis yang lebih kecil, ada SAK etap yang lebih sederhana, hingga SAK EMKM untuk usaha mikro agar akuntansi menjadi lebih inklusif bagi siapa saja. Tapi, tren masa depan tidak lagi hanya soal angka di atas kertas. Kini muncul konsep triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Akuntansi tidak lagi cuma bicara soal laba, tapi juga keberlanjutan. Contoh nyatanya adalah PT Pertamina. Mereka kini menerbitkan laporan keberlanjutan yang merinci data emisi karbon hingga dampak sosial. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi modern adalah kunci transparansi dan reputasi di mata investor global. Jadi, mari kita bersiap menjadi akuntan yang tidak hanya jago hitung, tapi juga peduli pada masa depan bumi.